Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin Luffy dan yang lain berhasil kabur dari kejaran penduduk. Yang sebelumnya ia juga berhasil menyelamatkan Shirahoshi dari serangan Dekken. Sementara di kerajaan Zoro masih bersih tegang dengan bawahan dari Hody. Sedangkan untuk saat ini, Hody masih pingsan karena tebasan dari Zoro sebelumnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Fishman Island Part 3 versi Efek Anime. Cerita kali ini dimulai dari Luffy yang tiba di hutan laut. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Franky dan Sanigo. Yang mana di sana Franky bertemu dengan kawan lamanya yaitu saudara dari Tom. Bahkan tak terduganya lagi, Jinbei juga di sana. Pastinya ia menunggu kehadiran dari Luffy dan teman-temannya. Tak berapa lama berselang, Nami juga datang. Di waktu yang tepat, Jinbei baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan ia berada di sini karena ia ingin mengantar Shirahoshi ke makam dari ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang, di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hody. Bahkan Zoro, Usopp, dan Brook masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbei terkejut karena dugaannya benar bahwa Hody mau membalaskan dendam. Atas hal tersebut Jinbei meminta maaf atas membawanya ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hody juga mulai bergerak. Dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menentang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seseorang yang diduga ratu di pulau ini, yang bernama Otohime. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, penduduk kota telah bimbang. Parahnya lagi, aliansi akan membunuh seseorang yang tidak mau menginjak foto itu. Dimulai dari sini, kekacauan di Pulau Manusia Ikan menjadi memuncak. Berpindah ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi melawan Hody. Jadi saat ini ia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tak disangkanya di sela-sela merencanakan untuk kabur, Hody tiba-tiba bangkit kembali. Sekarang terlihat kalau Hody memakan pil steroid yang cukup banyak. Atas hal itu kemampuan fisiknya berkali-kali lipat. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Lalu ia pun mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga. Namun dia tidak menyerang Hody, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara dirinya akan mengorbankan dirinya lantaran saat ini hanya itulah yang ia bisa. Namun tak terduganya hal baik menghampirinya. Namun tetap saja Hody tidak membiarkannya. Alhasil Neptune bersama dengan Zoro dan lain tertangkap. Lalu setelahnya Hody berniat membawa Neptune ke tengah kota. Nantinya ia akan mengeksekusi Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hody meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana. Lantaran ia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang ia buat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy lagi. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Nah, di tempat tersebut, mereka membahas tentang alasan dari Hody dan kenapa ia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu timbul masalah antara Nami dan Jinbei, yang mana Nami merasa marah kepada Jinbei. Karena rumornya mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawabnya. Di saat itu Jinbei pun terkejut, karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu kru dari Luffy. Nah, untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya. Jinbei menjawab kalau itu adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal mula kebencian manusia ikan dan kebencian dari Arlong. Dulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Nah, di pulau ini Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahiran saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune. Selain itu, Tiger juga adalah pemimpin dari distrik manusia ikan. Lantaran di sana hanya ialah orang terkuat. Bahkan Jinbei dan Arlong juga menghormatinya sebagai pemimpin. Namun suatu hari Tiger pergi untuk berpetualang. Tujuannya sangat mulia, yaitu ia ingin mencari sebuah kedamaian untuk hidup bersama dengan manusia. Setelah kepergian dari Tiger, Arlong dan Jinbei hidup dengan apa yang mereka suka.
di mana Jinbei menjadi komandan kerajaan untuk menghidupinya. Sementara Arlong berniat untuk membuat bajak laut, agar ia bisa seperti Fish Tiger. Tetapi sifat dari Arlong dan Jinbei cukup berbeda, di mana Arlong selalu berusaha keras untuk membunuh manusia. Sementara Jinbei masih sama seperti Tiger, yaitu ia mencari kedamaian. Di saat menjadi komandan kerajaan, Jinbei belajar banyak hal tentang kedamaian menurut Ratu. Karena di saat menjaganya, ia pun terkejut saat Ratu bersusah payah untuk memberdayakan kedamaian terhadap para penduduknya. Kadang juga Arlong yang memiliki visi yang berbeda pun sering menentang Ratu. Jadi terlihat kalau kedamaian menurut Arlong adalah tidak ada manusia. Selang 2 tahun kemudian, Tiger akhirnya telah pulang berpetualang. Dan seperti yang terlihat, Jinbei dan Arlong juga senang akan kehadirannya kembali. Lalu setelah pulang, Tiger langsung ke kerajaan untuk menceritakan petualangan selama 2 tahun ini. Yang mana ternyata dalam 1 tahun lalu ia menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, di mana ia menjadi budak dari para Tenryubito. Namun kenangan buruk di sana tidak bisa dilupakan, karena semasa di sana dirinya diperlakukan seperti di neraka. Neptune dan Otohime yang mendengar tersebut sangat terkejut, karena sebelumnya ia berharap bahwa dengan Tiger berpetualang, manusia ikan tidak dibenci lagi oleh manusia. Kabar buruknya lagi, Tiger meminta satu permintaan, yang mana ia akan menghancurkan pelelangan agar para budak manusia ikan di sana bebas. Alasannya, ia paham jelas kekejaman dari Tenryubito. Oleh sebab itu, ia akan membebaskannya. Neptune dan Ratu yang saat itu tidak bisa menghentikan amarahnya pun mengizinkannya. Cerita bersingkat lagi saat Tiger telah membebaskan para budak tersebut. Bahkan buah bersaudara dulu bisa terlepas juga karena Tiger. Nah, setelah terlepas, Tiger membentuk sebuah bajak laut yang bernama Matahari, di mana ia membentuk bajak laut itu dengan tujuan agar para budak tidak mengingat masa-masa menjadi budak. Bahkan Tiger juga menindas tato budak menjadi simbol matahari. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, ia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Nah, meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger, karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan. Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong juga gabung ke bajak laut Matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger. Namun dalam sisi Arlong, ia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Nah, cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini, di mana bajak laut Matahari sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Di seiring berpetualang menjadi bajak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak membunuh manusia. Karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti mereka. Di awal perkataan dari Tiger selalu dijaga dengan baik. Namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya buta. Alhasil, ia melanggar dan membunuh manusia. Tetapi anehnya Tiger tidak memarahi Arlong. Lantaran ia juga tidak tahu apakah dengan cara yang ia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan ia berkata kepada Jinbei kalau ia takut dengan dirinya sendiri. Alasannya, ia juga sama seperti Arlong, yang mana ia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime, bahwa suatu saat ada seseorang yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dan manusia. Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut. Dan baru kali ini ia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan, Otohime masih memberdayakan untuk mendukung rencananya untuk berdamai dengan manusia, yaitu dengan cara meminta semua tanda tangan dari semua para penduduknya. Dan nanti jika surat itu terkumpul, ia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata hal itu sulit untuk meyakinkan para penduduk, dikarenakan para penduduk masih membenci manusia. Namun di sini Otohime tidak menyerah. Bahkan dia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi terlihat kalau tekad dari Otohime sangatlah besar. Alhasil usahanya membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan. Karena ia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang ia hanya mendapatkan 1% saja.
Padahal waktu yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari. Di tengah perjalanannya, sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangan tentang anak perempuan tersebut, lantaran anak itu adalah manusia. Tetapi akhirnya Tiger membawanya ke kapalnya. Lalu setelahnya diperlihatkan hal yang sangat canggung, di mana anak tersebut berperilaku aneh. Yang mana ia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan jangan bunuh aku. Di saat itu adalah salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya. Bahwa anak itu berperilaku seperti itu karena ia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat ia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Benar saja, sesaat Tiger membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin, mereka mulai iba kepadanya. Beruntungnya, Hachi bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu, Arlong masih tidak terima dengan manusia itu. Karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semua terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Ia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang, agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ Tiger memiliki sebuah harapan, bahwa dengan adanya Koala, maka kebencian krunya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih ada timbul masalah, di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide pun memberitahu semua krunya, yaitu untuk akrab juga dengan manusia di sekitar koala saja, yaitu dengan cara mengenal mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami, maka apa yang akan ditakutkan lagi? Jadi pepatah benar adanya bahwa tak kenal maka tak sayang. Pulau demi pulau mereka lewati sambil bergembira, karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika akhirnya mereka sampai di desa dari koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarnya sendirian, karena ia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum perpisahan dengan Tiger, koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti ia akan menceritakan kalau manusia ikan masih ada orang yang baik. Hal itu membuat Tiger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba para penduduk memanggil angkatan laut. Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil ia dibuat terpojok. Namun beruntungnya Jinbei datang dan membantunya. Sementara Arlong dan sisanya mengatasi kepungan dari angkatan laut. Naasnya, setelah pertempuran itu berakhir, Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya lagi, ia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu, saat itu ia masih memegang teguh mimpinya. Dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada pulau manusia ikan. Alhasil, akhirnya Tiger mati dengan tragis. Jinbei yang melihat hal itu pun tidak bisa apa-apa. Namun dimulai dari sini, Jinbei akan meneruskan tekad dari Tiger. Sementara dalam sisi Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghapus semua angkatan laut. Tak terduganya di sana ada Kizaru. Alhasil ia pun malah ditangkap. Jinbei yang mengetahuinya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tak terduganya lagi, Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Parahnya, Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan. Alasan dari Arlong yaitu ia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia apapun yang terjadi. Jinbei yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sekarang ia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika ia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya ia menolaknya. Namun ia akan memanfaatkan jabatan tersebut agar manusia ikan tidak diburu oleh pemerintah lagi. Ia juga membebaskan Arlong dengan menjadi Shichibukai. Dan yang paling penting adalah ia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut ia akan menerima keuntungan yang besar. Meskipun ia tahu
ia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang membunuh Tiger. Tak terduganya lagi, meski Arlong telah dibebaskan, ia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi si Cibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi-jadi. Alhasil, ia membuat bajak lautnya sendiri. Dan sejak saat itu bajak laut Matahari telah terpecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di Pulau Manusia Ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Dimulai dari situ juga ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana, karena bisa jadi Arlong telah memanipulasinya. Nah, itu adalah sepenggal kisah dari terbentuknya dan terpisahnya bajak laut Matahari. Berlanjut ke cerita dari Otohime, yang mana sesaat kabar dari Tiger telah mati dibunuh oleh manusia. Para penduduk mengambil kembali suaranya. Alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan. Karena apa yang ia lakukan saat ini telah sia-sia. Nah, di kondisi yang seperti itu ia tidak sengaja mabuk. Tak terduganya lagi, ia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk. Bahwa ia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar curahan hati dari Otohime tergugah, tapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubi Toko pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Benar saja, yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya, ia adalah Tenryubito yang bernama Sen. Melihat hal itu semua kebingungan, apalagi di sini Sen juga bertindak bodoh, yang mana ia mengancam membunuh jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Sen. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Benar saja, saat itu mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatannya dahulu. Namun naasnya sesaat ingin membunuhnya, tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat ia memiliki kemampuan Kenbunchoku Haki. Seperti yang terlihat, hal itu malah dimanfaatkan oleh Sen untuk menyandera Otohime. Hal itu membuat semua terkejut, karena Sen tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menegangkan seperti itu, tiba-tiba muncul si King di pulau ini. Dan ternyata, hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi menangis. Atas hal tersebut juga membuat kekacauan itu berhenti. Sementara Sen akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Nah, itulah akhir dari part ketiga kali ini. Dari part ini kita menyimpulkan sesuatu yang berharga. Bahwa kebencian itu tidak bisa diobati dengan kata maaf saja. Melainkan kebencian itu bisa hilang ketika mereka mengenal satu sama lain. Tapi amanat paling utama pada part ketiga ini mengenai perbedaan ras dan kegelapan pada masa lalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.